Akhirnya ketemu, ucap Suryong, senang karena ia telah menemukan tumbuhan obat yang ia cari. Ini ramuan langka, tapi ucap juga baik Mohen yang seketika memperlihatkan ekspresi wajah cemas terkait pengelolaan ramuan tersebut. Dia bilang bila aliran meridianku dapat sembuh, dia akan melakukan apapun kan? Sampai energi dari ramuan diterima sangat kecil karena tidak tahu bagaimana cara membuatnya. Tapi di tanganku aku bisa membuatnya. Masalahnya aku butuh uang. Sebenarnya aku bisa menjualnya, tapi aku lebih membutuhkannya. Pertama, butuh melatih badanku agar dapat mencari uang, pikir Suryong dalam benaknya, menebak tingkah ayahnya sembari juga telah mengumpulkan tumbuhan obat di sana. Boleh aku makan semuanya? Tanya riang Suryong ke ayahnya. Boleh, jawab baik Mohen sembari tersenyum ke Suryong. Tiba-tiba Suryong kepikiran sesuatu. Apalagi jika orang dewasa memakan itu, ungkap Suryong ke ayahnya. Apa? Brengsek kau, sahut ayahnya kaget, lalu dengan refleks menjitak kepala anaknya itu. Cepatlah dan makan itu, lanjut ucap Mohen dengan kesal ke Suryong. Baiklah, sahut Suryong sembari menahan sedikit rasa sakit akibat dijita ayahnya tadi. Kemudian Suryong pun tersenyum ke arah ayahnya di sana. Dengan ini cukup membuat pondasi dasar untuk mengubah konstitusiku. Ah, ada pemandiannya juga. Perlukah kita mandi setelah datang kemari? Tanya Suryong ke ayahnya sembari memeriksa air pemandian itu. Tidak perlu mandi sialan, jawab ayahnya yang masih merasa kesal dengan anaknya itu. Jangan begitu, kemarilah, airnya terlihat baik, ucap Suryong. Seketika saat itu Suryong mengingat ucapan Master Maeng di masa lalu. Ada tempat pemandian yang luar biasa di sebelah bangunan, terang Master Maeng ke muridnya. Benarkah seperti itu? Jika kamu berlatih di dalam pemandian, kimu akan cepat meningkat, atau kelelahan otot langsung hilang dan bisa berlatih tanpa istirahat. Tanya Suryong masa lalu ke masternya. Astaga nak, menurutmu apa ada harta karun yang diletakkan di seluruh gunung? Brengsek kau. Jika ada, maka setiap bandit bela diri sudah pasti datang, ucap Master Maeng menjawab muridnya itu. Jika tidak, maka katakanlah saja itu tidak benar, sahut Suryong dengan sedikit merasa kesal atas jawaban masternya. Itulah ingatan Suryong yang baru saja diingatnya, sedikit obrolan dengan Master Maeng di masa lalu. Nak, kau baik-baik saja? Tegur Mohen ke Suryong karena melihat Suryong melamun. Apa yang ada di depan mataku? Dan lagi sampai dia tidak tertarik dengan senjata. Gumam Suryong dalam benaknya memikirkan tingkah masternya terdahulu. Hasu, oh, bukan lagi masalah, sahut Suryong ke ayahnya. Maksudmu? Tanya lagi Mohen ke Suryong. Lihat itu, ucap Suryong sembari menunjuk ke arah kolam yang ada di depan mereka. Hanya sekali dalam hidupku sebelumnya. Saat aku melihat logam itu, perasaannya sama saat waktu itu. Aku tak bisa melupakan itu, logam yang menusuk jantungku. Aku yakin ini yang digunakan pada pedang Blood Demon, gumam Suryong mengingat bagaimana ia telah terbunuh di kehidupannya yang dulu. Legenda logam bintang jatuh, batu meteor, jenis batu logam langka yang hanya ditemukan di tempat meteor jatuh. Item yang hanya bisa didapatkan oleh orang yang beruntung dan diberkati surga. Lalu terlihat Suryong memasuki kolam itu. Kemudian ia mengambil sesuatu yang ada di dalam kolam tersebut. Ternyata ia telah mengeluarkan sebuah batu dari dalam kolam itu. Sesaat ia melihati batu yang baru saja didapatnya. Apa pentingnya material yang ada di tanganku? Tak terduga, gumam lagi Suryong dalam benaknya sembari masih melihat batu yang ada di genggaman tangannya. Apa yang kau temukan sehingga kau melompat ke air dengan pakaianmu? Tanya Mohen ke Suryong. Bilang yang sebenarnya daripada dicurigai berbohong, pikir Suryong untuk menjawab pertanyaan ayahnya itu. Bintang jatuh. Hah?
Bintang jatuh, omong kosong, sahut Mohen, kaget tak percaya setelah mendengar ucapan Suryong. Apa aku terlihat bercanda? Ucap lagi Suryong dengan serius ke ayahnya. Akan segera malam, ayo turun dulu. Harta yang tak bisa kau jaga akan menyebabkan perpecahan. Jika itu bintang jatuh asli, maka kita tidak bisa menjaganya. Jika dunia mengetahuinya, akan terjadi pertumpahan darah yang tak terhitung jumlahnya untuk memperebutkan ini. Bahkan kita yang menemukannya tidak akan aman. Jelas baik Mohen ke Suryong. Ya, semuanya benar. Tapi sejenak Suryong berpikir, ayolah kita ambil. Kita tidak menjualnya, hanya menyimpannya. Rayu Suryong ke ayahnya. Kamu mencoba memulai peperangan. Itu membahayakan kita. Terang Mohen kembali ke anaknya itu. Jika kita meninggalkannya, seseorang akan menemukannya. Dan gunung ini tidak jauh dari desa. Prajurit yang mendengar rumor akan bergegas ke sini. Bukan hanya kelompok baik, tapi sekte jahat juga akan datang. Bahkan orang-orang mengunuskan pedang setelah sedikit terprovokasi. Kamu bisa menghentikan mereka semua. Terang juga Suryong ke ayahnya. Sesaat ayahnya hanya diam, sembari memperhatikan ke arah Suryong. Jika kita diam dan menyimpannya di kamarmu, tidak akan ada yang tahu. Mereka akan mengira bahwa kita membawa batu cantik acak. Lanjut jelas Suryong ke ayahnya lagi. Oke, jawab singkat ayahnya. Apa? Sontak Suryong kaget mendengar jawaban dari ayahnya itu. Ku bilang oke. Jika tidak mengiyakan, dari sifatmu kau akan berguling di tanah. Ambillah seperti yang kau bilang. Kita akan menyembunyikannya, ucap Mohen ke anaknya. Ah iya, sahut Suryong dengan masih bingung dengan tingkah ayahnya itu. Cih, bicaraku sia-sia dan hanya bikin sakit mulutku, gumam kesal Suryong. Tak lama kemudian, mereka pun selesai mengumpulkan semua benda berharga yang bisa mereka bawa. Aku ingin bersujud kepada Master Maeng, Hasuoh, dan batu bintang jatuh, gumam Suryong sembari tersenyum jahat di sana. Tingkah aneh Suryong itu pun diperhatikan oleh ayahnya. Apa yang akan kuperbuat dengan bintang jatuh? Membuat senjata. Aku bisa membuat banyak senjata seperti pedang Blood Demon dengan menambahkan batu lainnya. Atau aku membuat senjata dari batu itu. Lanjut pikir Suryong sembari menutup mulutnya. Berhenti tertawa, sahut sang ayah yang seketika menggeplak kepala anaknya itu. Sahut Suryong, berupaya menormalkan ekspresinya. Apa kita pulang? Ucap Suryong lagi dengan ekspresi yang sangat gembira. Kemudian, scene berganti setelah Suryong dan ayahnya sudah berada di kediaman mereka. Jangan gunakan ramuan sebelum aku kembali, pesan Mohen ke Suryong. Kau pikir aku idiot? Pergi dan jual kulit harimau ini dengan harga yang bagus, ucap Suryong ke ayahnya. Aku kembali besok, sahut juga Mohen ke anaknya. Iya, hati-hati di perjalanan, ucap lagi Suryong ke ayahnya dengan ekspresi yang gembira. Setelah mengantar kepergian ayahnya, Suryong pun bergegas masuk ke dalam rumahnya. Heaven Dev Ying, seni ilahi, aku akan dapat melakukan itu. Seni bela diri melawan hukum alam. Metode kultivasi Ki juga berbeda norma. Di mata prajurit biasa, itu mungkin juga seni iblis. Lebih baik melakukannya sekarang dan dihukum nanti. Terima kasih untuk makanannya, ucap Suryong selepas setelah selesai meramu obat untuk digunakan dirinya sendiri. Lalu ia pun meminum ramuan itu. Sesaat ia terdiam selepas mengkonsumsi habis ramuan yang telah dibuatnya. Seketika, Suryong merasakan sebuah energi yang dahsyat mengalir deras ke seluruh aliran darahnya. Saking hebatnya, ia pun sampai-sampai tak sanggup memegang wadah bekas ramuan yang diminumnya. Suryong pun berteriak sangat kencang akibat menahan rasa sakit di tubuhnya yang sangat luar biasa.